I'm James Gui. As a professional seminar speaker, motivator, and people developer, I've always been asked how to become a successful salesperson. The sales profession is one of the most challenging, rewarding, and satisfying professions. To succeed, you need lots of positive mental attitude, a whole range of skills, including the ability to set challenging goals for yourself, good selling skills, and one of the most important, effective interpersonal communication skills. This means your ability to communicate with people on a face-to-face, personal level. To have good interpersonal communication skills, one of the most important success factors is to first of all understand the personality of the person that you are communicating with. This step, selling with empathy, will provide you with this ability to recognize and understand the various personalities of your customer and to use the appropriate strategy to communicate and sell to him with great success. So, listen to this step again and again, remember the points by heart, and practice them immediately. You'll be amazed at the results. Kenapa selling with empathy? Empathy means, ya kalau kita lihat definisi dari empati, maksud dari empati adalah kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara kita. Yes, ya. Sering dalam sales, kita lihat dari sudut pandang kita. Ya, kita perlu capai target, kita perlu kejar produk kita bagus, perusahaan kita kokoh, ya. Yang dilihat selalu dari sudut pandang kita, yang diceritakan selalu dari sudut pandang kita, ya. Dalam selling, nanti kita akan bahas lebih efektif kalau kita lebih mengerti tentang dia dan bagaimana kita lakukan pendekatan sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Itu namanya selling with empathy, oke? Dan selling with empathy hari ini kita akan bahas lebih tajam lagi, bukan hanya dari segi needs dan wants, kebutuhan dan keinginan. Kita lebih tajam lagi, menerokan, mempersempitkan. Jadi bagaimana cara mengenal karakter customer. Yes, setiap orang karakternya kan beda-beda, ya. Ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang detail sekali, ada yang tidak mau lihat detail, betul? Ada yang makro sekali, ada yang utamakan kehangatan, ada justru tidak mau terlalu akrab, mau jaga jarak, betul? Ya. Bagaimana kita mengenal tipe-tipe manusia yang beda-beda dan berdasarkan tipe-tipe ini yang berbeda-beda, pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan untuk individu ini. Yes, ya. Jadi kita akan lakukan 3 hal hari ini. Satu, kita akan jelaskan tipe-tipe yang berbeda-beda. Supaya setelah Anda keluar dari ruangan ini, Anda lihat seseorang, kira-kira Anda sudah bisa tahu orang ini kayaknya tipenya apa sih. Right, ya. Anda sudah bisa kenal tipenya. Dan kedua, Anda juga akan tahu dengan tipe seperti ini, saya harus menggunakan pendekatan seperti apa agar supaya bisa lebih cocok dengan orang tersebut. Oke? Sebelum kita bahas secara detail tentang selling with empathy, it is important that we as salespeople must understand a few things about selling. Jadi ada 4 poin yang kita harus mengerti sebelum kita masuk ke kontennya selling with empathy. Point number 1 is selling is a process that involves the buyer emotionally. Selling, proses penjualan adalah satu proses yang melibatkan calon pembeli kita secara emosional. Jadi selain dari produk yang dilihat, ya, kelebihan dan benefit and features dari produk yang kita tawarkan, ya, ada unsur-unsur emosional yang harus juga dipertimbangkan. Poin kedua adalah people will not buy unless they are emotionally involved in you and your product. Berarti calon customer Anda tidak akan beli dari Anda kecuali produk Anda maupun Anda serak di hati dengan mereka. Itu poinnya, ya. So walaupun produk Anda bagus sekali, tapi dia tidak serak hati dengan Anda, bisa jadi dia tidak beli. Atau bisa jadi Anda bagus sekali, tetapi dia tidak serak hati dengan produk Anda, pun bisa jadi tidak beli. Jadi ada 2 aspek yang dia harus serak hati. Satu, dia harus cocok, ya, serak hati dengan produk Anda. Kedua, dia juga harus cocok dengan Anda sebagai wiraniaganya, ya. Dan kita semua tahu poin nomor 3 adalah people are emotionally very different, ya. Setiap orang secara emosional, secara kepribadiannya sangat berbeda. Point number 4, you and your product
must satisfy your buyer's emotional needs. Ya, jadi selain dari produk Anda masuk di akal, produk Anda pun harus seret di hati. Selain dari penjelasan Anda masuk di akal, kepribadian Anda pun harus seret di hati dengan calon customer Anda. Jadi itu poin dasar dari selling with empathy. Itu landasannya. Kita sebagai orang sales, satu, ketika kita berhadapan dengan seorang calon customer, kita harus tahu customer ini tipe yang mana satu sih. Kalau kita sudah tahu tipenya, baru kita akan tahu untuk tipe ini harus pakai pendekatan seperti apa. Untuk tipe itu pula harus pakai pendekatan seperti apa. Nah, maka dari itu, selling with empathy means, number one, understand the type of character of your customer, and if you understand the type of your character of your customer, then you will understand what is his emotional need. Ya, dia ingin rasa aman, atau dia ingin rasa diakui, atau dia ingin rasa mau menang, atau dia ingin apa. Nah, kalau Anda sudah kenal tipenya, Anda akan kenal apa kebutuhan emosionalnya. Dan selling with empathy means using the right selling approach, menggunakan pendekatan yang tepat to the right type of customer, supaya kalau dengan pendekatan yang tepat, dia seret di hati sama kita. Dia nggak tahu kenapa dia rasa enak sama kita, dia nggak tahu kenapa dia rasa cocok sama kita, tetapi dia rasa bicara sama kita nyaman sekali. Untuk setiap tipe, kalau kita bisa tahu harus pakai pendekatan seperti apa, untuk setiap tipe, kita bisa buat mereka rasa seret di hati sama kita. Nah, kalau kita sudah tahu orang ini seret di hati sama kita, umumnya dia lebih cocok sama kita, umumnya dia lebih empati lebih simpatik sama kita, sehingga apa yang kita tawarkan, dia akan lebih mudah terima. So, selling with empathy means, once again, understand the character type of your customer, understand for each character what is the dominant need, and then using the right strategy or using the right approach to talk to them so that they seem to like you. And when they like you, it's easier for you to sell to them. That is the basic of selling with empathy. Dalam dunia penjualan, ya, tipe-tipe customer atau kepribadian customer bisa secara umum dibagi jadi 7 tipe. Ya, 7 tipe customer adalah sebagai berikut. Tipe pertama bisa kita bilang tipe penggerak. Tipe penggerak. Ya, ciri-ciri dari tipe penggerak nanti kita akan bahas lebih detail later on, ya. So tipe pertama adalah tipe penggerak. Tipe kedua adalah tipe peresah, ya, tipe peresah. Kita ingat tipe penggerak, tipe peresah. Tipe ketiga adalah tipe seniman. Tipe seniman. Ingat ya, kalau kita bicara tentang tipe, ini hanya julukan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kepribadian-kepribadian tertentu. Jadi tipe seniman bukan berarti profesinya sebagai seorang seniman, sebagai seorang pelukis, bukan, ya. Hanya nama yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Ya, jadi tipe pertama adalah tipe penggerak, tipe kedua adalah tipe peresah, tipe ketiga adalah tipe seniman. Tipe keempat adalah tipe politikus. Ya, ingat, ini bukan seorang politisi, tapi nama yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kepribadian-kepribadian tertentu, yaitu namanya tipe politikus. Nanti kita akan jelaskan lebih detail, just like the further on. Tipe keempat adalah tipe insinyur, ya, tipe insinyur. Berikutnya tipe penggiat, dan terakhir tipe normal. Jadi altogether there are 7 types of customers, ya, 7 tipe atau 7 tipe kepribadian pelanggan kita. Ya, 1 tipe penggerak, 2 tipe peresah, 3 tipe seniman, 4 tipe politikus, 5 tipe insinyur, 6 tipe penggiat, dan 7 tipe normal. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masing-masing tipe, ada satu hal yang kita harus tahu juga, yaitu Anda harus tahu bahwa tidak ada satu orang pun hanya murni satu tipe saja dan tidak ada ciri-ciri tipe-tipe yang lain. Bukan demikian, ya. Kenyataannya adalah setiap orang dalam diri kita ada 7 tipenya. Cuma untuk setiap orang
tipe satu lebih dominan dari tipe yang lain, ya. Jadi sesungguhnya selling with empathy means to find out which is the dominant character type of your customer, ya. Your customer has all 7 types, you also have all 7 types, but selling with empathy means understanding which is the dominant character type of your customer, and then if you understand the dominant character type of your customer, you will know what to do. Jadi sepanjang dalam kaset ini yang akan Anda dengar, atau sepanjang dalam rekaman ini yang akan Anda dengar adalah, after you have listened to this recording, number one, when you see a person, when you see a customer, when you see a supplier, if you see your boss, when you see your wife or husband, when you see your mother-in-law or father-in-law, number one, you will be able to understand which character type they are. Karena kita akan jelaskan untuk masing-masing tipe, ciri-cirinya seperti apa sih, sehingga begitu Anda lihat ciri-cirinya, Anda sudah bisa tahu, oh kayaknya kemungkinan besar orang ini tipe penggerak, atau kayaknya dari ciri-ciri ini orang ini kemungkinan tipe peresah, atau ciri-ciri ini orang ini kayaknya tipe politikus deh, ya. Jadi Anda akan kenal orang itu dari ciri-cirinya dulu. Kedua, karena Anda sudah kenal ciri-cirinya, Anda akan tahu untuk orang ini harus pakai pendekatan seperti apa. So you will get 2 benefits from this listening, ya. Number one, you will be able to identify the character type, and number two, you will know which approach to use for each character type. And also I want to say a little bit, ya, that tidak ada satu tipe yang lebih bagus dari tipe yang lain, ya. Semua tipe itu sama. Ada ya kelebihannya, ada kekurangannya, ya. Nah, justru kadang-kadang karena kita tidak kenal tipe itu dan kita tidak sadar kekurangannya memang dari sononya udah begitu, ya, karena kita tidak kenal, maka kita kadang-kadang jengkel terhadap caranya, jengkel terhadap kepribadiannya, jengkel terhadap sikap dan tingkah lakunya, ya. Nah, karena kita sudah jengkel, kita sudah nggak serak hati, maka pendekatan kita pun nggak cocok, cara kita ngomong pun nggak enak, ya, karena kita sudah nilai dia dari kacamatanya kita, ya, berdasarkan kepribadian kita. Tetapi kalau Anda sudah tahu, oh memang tipe politikusnya memang dari sononya udah begitu, dari sononya dia mau menang terus, maka dari itu Anda tidak jengkel sama dia, Anda akan terima dia apa adanya, dan Anda akan lakukan pendekatan sesuai dengan apa adanya, ya. So the more you know about a person, the more you will be able to understand him, the less you will get irritated with them. Oke, sekarang kita masuk ke tipe pertama. Tipe pertama adalah tipe penggerak, atau bahasa English, the mover type. Oke, ciri-ciri, silakan Anda catat. Ciri-ciri dari tipe penggerak. Satu, gerakannya lincah. Itu ciri-cirinya. Gerakannya lincah, nggak bekalan, jangan kayak loyo gitu, nggak bekalan. Gerakannya lincah. Kedua, orang ini senyum terus. He is always smiling. Sama orang yang dia kenal, dia senyum. Sama orang yang dia nggak kenal pun dia senyum duluan. Dia paling rasa tidak nyaman jika dua orang lewat sama-sama tidak menyapa. Dia rasa something is missing gitu, very awkward. So if you don't greet me, I will greet you. Walaupun status sosialnya bisa lebih tinggi daripada kita. Misalnya dua orang lagi lewat, si penggerak sama waiter hotel. Si penggeraknya adalah tamu hotel, lewat sama room boy di gang hotel. Si room boy-nya jalan, dia kontak mata, tapi si penggeraknya yang merupakan tamu, bisa jadi dia direktur dari perusahaan. Pagi mas, oh pagi pak. Dia yang menyapa duluan. Kenapa? Dia utamakan kehangatan dalam komunikasi. See, the need, the desire to communicate. Dia utamakan kehangatan dari hubungan. Dan kalau dia berjabat tangan, jabat tangannya hangat, akrab. Ada orang jabat tangan, tangannya ya sentuh, sekedar sentuh aja dan cepat-cepat mau tarik, betul kan? Ini bukan tipe penggerak. Tipe penggerak full. Sering terjadi jabat tangannya dua tangan. Kadang-kadang satu tangan gini, satu tangan, apa kabar? Betul kan? Kehangatan. This is tipe penggerak. Tipe penggerak always want to be close in the relationship. Close. Bukan genit, tapi mau akrab. Dan kalau menyapa, dia berusaha ingat nama kita. Ibu Susan kan ya? Ibu Susan, apa kabar Bu Susan? Aduh, gimana keluarganya? Dia suka tanya tentang keluarga kita. Kalau berbisnis pun, sebelum kita berbisnis, dia mau basa-basi dulu.
Ngomong-ngomong, udah berapa lama di perusahaan ini? Oh, dulunya di mana? Oh, ya sudah berkeluarga. Oh, iya, berapa putra-putri? Dia mau ajak ngobrol. Bukan karena dia mau cari tahu banyak tentang kita, bukan karena dia mau interogasi, tapi buat dia hubungan itu penting. Ya, dia mau akrab. Itu ciri-ciri. Sudah banyak ya ciri-cirinya ya. Orang ini, kalau kita ketemu sama dia, misalnya dia director, kita orang sales, janjinya jam 10, kita datang sebentar sebelum jam 10, ternyata dia masih ada tamu sampai jam 10.20. Setelah tamunya udah pulang, kita lagi tunggu di depan kamarnya, ruangannya, dia yang keluar. Selamat pagi, sorry loh saya telat ya, ada tamu ya, silakan masuk. Dia yang keluar greeting kita, hangat orangnya, hangat. Satu ciri-ciri yang menarik adalah dia cenderung mengulangi kata-katanya. Halo, ya masuk. Duduk. Minum. Kata-katanya cenderung diulangi. Oke? Nah, masuk. Duduk. Minum. Dan dia cenderung menjawab dengan ya. Ya. Setuju? Ya. Enggak setuju pun? Ya. Tapi kalau dia nggak setuju, dia akan bilang, ya. Tetapi begini loh, ya, kamu benar. Tapi saya lihat dari sudut pandang saya, dia akan ya dulu. Kamu benar. Namun, sudut pandang saya adalah begini. Tipe yang lain bisa jadi, tunggu. Saya nggak setuju. Langsung frontal, tunggu, saya nggak setuju. Ya, tapi tipe penggerak, ya. Tapi tunggu ya, lihat ya. Nah, gitu. Dia ya dulu. Nah, jadi ini semua checklist tadi aja. Ini semua checklist, yes. Tipe penggerak, kalau laki-laki, kalau bisa dia lengan tangannya mau digulung. Kenapa? Dia praktis sekali. Dan tipe penggerak, kalau ngomong tangannya kemana-mana, maka tipe penggerak. Lu tahu nggak? Kemarin gua ketemu sama dia, gila, masa sih begitu? Wah, gua nggak percaya lo, gila. Orang itu agak strip, tangannya kemana-mana, betul? Nah, itu ciri-ciri tipe penggerak. Kalau wanita, tipe penggerak, cenderung rambutnya pendek, makeupnya simple. Kenapa? Orang praktis. Dia paling suka itu pagi-pagi keramas, keringin rambut sedikit, makeupnya udah jalan. Dia paling malas malam-malam roll rambut, pagi kambing. Itu bukan tipe penggerak. Tipe penggerak maunya oke, let's go. Orang yang praktis. Itu ciri-cirinya ya. Sudah tahu ya?